warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doa? Pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Dika. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Silahkan berdiri dulu, kita bernyanyi dulu. Ya. Duduk kembali ya. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya Dika. Ya apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, terus apa lagi? Apa Dika? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang bergerak. Terus ada apa lagi? Bernafas. Terus makan. Terus berkembang biak. Kemudian kalau kita lihat matahari terus tutup mata, itu disebutnya apa? Peka terhadap perangsang. Kemudian selain ciri-ciri makhluk hidup, kemarin kita juga belajar tentang apa? Yang bernyanyi lagu cicak. Itu disebutnya apa? Panjang pendeknya bunyi atau pola irama. Kemarin ada yang gambarnya pendek, itu bunyinya gimana? Bunyinya pendek ya. Kalau yang gambarnya panjang, bunyinya panjang. Nah, hari ini kita akan menganalisis konsep ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat dengan tepat. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan pokok-pokok informasi mengenai ciri-ciri makhluk hidup menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang tepat. Yang ketiga, nanti kita juga akan belajar menentukan nilai tempat sampai dengan ribuan dengan benar. Dan yang terakhir, kita akan menguraikan bilangan ribuan sampai dengan nilai tempat dengan benar. Baik, coba perhatikan ke depan. Nah, nih ada gambar ya. Tentang apa nih gambarnya?
Ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ciri-ciri makhluk hidup apa yang terlihat, Cung? Ya, Silvi. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Tumbuhannya apa cirinya dari gambar itu? Memerlukan makan dan minum. Jadi tumbuhan perlu makan dan minum sehingga ibu menyiramnya. Kemudian apalagi, Renasa? Ya, ada ayam. Ya, ayamnya dikasih makan. Ya, artinya hewan juga memerlukan makan. Apalagi? Yuk, Tika. Coba lihat ayam yang di kandang nih. Nih, yang ini. Yang sebelah sini. Nah, itu kira-kira ciri apa yang terlihat? Berkembang biak. Kenapa? Karena di situ ada telur, ya. Kemudian telurnya menjadi anak ayam, terus jadi ayam dewasa, berkembang biak, dan juga ayamnya tumbuh dari telur jadi anak ayam, jadi ayam dewasa, seperti itu. Nah, lagi selanjutnya nih. Nah, kalau dari gambar ini gambar tentang apa, Nadifa? Keluarga Siti. Keluarga Siti sedang apa ya? Sedang makan. Terus apalagi, Amira? Si ayamnya tuh. Si ayamnya sedang apa? Iya, ayamnya juga sedang makan. Jadi keluarga Siti dan ayam, dari gambar itu persamaannya mereka sama-sama perlu makanan. Coba lihat apa yang dimakan keluarga Siti. Yang ini daging ayam dan apa nih? Telur ayam ya. Keluarga Siti makan daging ayam dan telur ayam. Itu berasal dari mana? Dari ayam, dari hewan ya. Berarti manusia itu memerlukan hewan. Sekarang sebaliknya, coba lihat ayam itu. Mereka dapat makanan dari mana kira-kira? Dari keluarga Siti ya. Berarti hewan juga memerlukan bantuan manusia ya. Jadi setiap makhluk hidup itu saling bergantung ya. Nah, nanti kan kemarin kalau kita mengamati gambar, kita harus menuliskannya dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang digunakan yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Salah satunya dengan menuliskan tulisan secara utuh tanpa menyingkat. Contohnya yang itu ditulisnya YANG bukan YG ya. Apalagi lihat contohnya, apalagi dalam bukan DLM. Terus apalagi ya, dari bukan DR gitu ya. Contoh kalimatnya misalkan manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, dengannya ditulis dengan, bukan DGN ya. Paru-parunya pakai strip, paru-paru, bukan paru dua ya, tapi paru-paru, diakhiri dengan titik. Nah, yang kedua, ada yang disebut kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacaan, sehingga mudah dipahami pembaca dan pendengarnya. Misalnya penggunaan huruf kapital dan tanda titik ya. Jadi kalau kalimat itu huruf yang depannya pakai huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Contoh, manusia bernapas dengan paru-paru. M-nya pakai M besar dan diakhiri dengan titik. Baik. Nah, sekarang coba
Coba ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok ya. Dika duduknya yang betul. Ini ada LKPD dan materi aja. Nah, di situ coba ada gambar. Ya, kita belajar menuliskan informasi dari gambar itu ya. Lihat contohnya. Nih, yang pertama ada ini namanya Doni. Doni ya. Nih, Doni. Sedang apa Doni? Sedang berolahraga. Yang kedua ada kucing. Kucing sedang apa kucing? Makan. Yang ketiga ikan. Ya, ikan sedang berenang ya. Nah, dari gambar ini, di situ ada tabel, lihat. Dari gambar di atas terdapat ciri makhluk hidup, yaitu di kotak ciri makhluk hidup kalian tuliskan ciri-cirinya gitu kan. Tuliskan contohnya Doni sedang berolahraga. Kalau yang kucing ciri-cirinya apa? Memerlukan makan. Contohnya kucing sedang memakan ikan, bernafas dengan insang. Dalam menuliskan informasi coba lihat contohnya. D-nya huruf besar ya, diakhiri dengan titik. Sekarang kalian secara berkelompok isi kotak itu bersama-sama ya. Lihat, di gambar itu ada apa saja? Yang pertama, ada ayam ya. Kalau ayam itu di situ ada yang telur, ada anak ayam, ada ayam dewasa. Berarti ciri makhluk hidup yang terlihat itu apa? Hah? Berkembang biak. Oke, nomor 1 tulis 1. Ciri makhluk hidupnya berkembang biak. So, tulis di sini berkembang biak. Ya. Contohnya apa berkembang biak dari gambar? Ayam bertelur ya. Ya, so. Contohnya ayam bertelur. Tulis di kotak yang contoh. Nih, jadi tadi kalian sudah mengisi yang ini kan? Ya, tadi ada yang berkembang biak, hewannya, ayamnya. Terus ada yang sapi makan ya. Kemudian tanaman minum dan burung terbang. Sudah diisi semua sudah? Sekarang coba lihat. Hai. Kalau ibu bilang hai, kalian bilang hello. Hai. Hello. Oke, perhatikan. Kita ice breaking menyebutkan warna. Kalian
hanya menyebutkan warna yang terlihat ya. Jadi warnanya saja yang disebutkan dengan keras ya. Siap? Oke. So, warna apa tuh? Nah, ini warna apa? Hitam. Tuh? Betul. Terus merah ya. Tuh. Lagi lihat ke sini. Kuning, betul. Tuh. Warnanya warna apa? Hijau. Sebutkan warnanya ya. Jadi Bu, itu apa? Biru atau putih? Biru ya. Ini? Hah? Kuning. Tuh. Hijau. Jadi warnanya bukan tulisannya. Siap. Konsentrasi. Ayo. Hah? Merah. Bukan biru. Itu? Hijau. Bagus. Udah selesai gitu ya. Jadi harus harus fokus lihat warnanya. Nah, selanjutnya ada video nih. Perhatikan lagi ya. Dengarkan baik-baik. Berapa tuh? Nah, video nanti tentang apa video tadi? Tentang bilangan berapa? Ribuan. Kita tadi tentang ya, contoh tadi ada bilangan 2, 5, 7, 1. Yang satu ini disebut apa tadi? Satuan ya. Jadi kalau ada 4 angka yang paling yang paling belakang disebut satuan. Angka 7 disebut apa? Puluhan. Angka 5? Ratusan. Angka 2? Ribuan. Ya. Jadi kalau dibacanya 200 karena puluhannya satu ya. Oke, tadi kita sudah belajar dari angka dibacanya seperti apa. Sekarang kita balikkan. Misalkan angkanya seperti apa? Kita pakai kantong bilangan. Nah, berarti di ribuannya ada berapa sedotan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 masukkan ke kotak ribuan. Sekarang ratusannya ada berapa? 2, 1, 2. Masukkan ke kotak ratusan. Puluhannya ada berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Masukkan ke kotak puluhan. Satuannya ada berapa? Masukkan ke kotak satuan. Jadi angkanya berapa nih? 5, 2, terus 4, 2, 5.242. Angkanya 5, 2, 4, 2. Mengerti? Oke, siapa yang berani? Cung. Ayo, yang berani siapa? Hapki berani? So, ke depan.
ya Rafki. Oke, ribuannya ada berapa Rafki? Nah, ratusannya tujuh, puluhannya ya 3, satuannya sok pas ya. Coba Rafki tulis angkanya. Nah, betul Rafki? 5.734, 5 betul. Tepuk tangan untuk Rafki, hebat. Sekarang buka LKPD-nya yang bilangan ribuan nih. Sok kerjakan bersama kelompok lagi ya. Mana yang ini? Sudah? Kelompok Dika sudah belum? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau membacakan dari yang tadi yang pertama? Cung. Yang kelompok 1 yang pertama dulu, sok maju. Yang ini. Sok, sini maju ke sini ke depan. Sok semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Sok. Dika baca nomor 1 sama 2. Ciri-ciri makhluk. Yang keras, yang keras. Ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok lain perhatikan. Berkembang biak. Contoh, ayam bertelur. 2. Membutuhkan makan. Sapi sedang memakan rumput. 3. Membutuhkan minum. Contoh. Tanaman perlu disiram. Iya. 4. Bergerak. Contohnya? Contoh, burung terbang di langit. Oke, bagus. Bagaimana Rafki tanggapannya tentang kelompok Dika, kelompok Rafki? Bagaimana jawabannya? Sama? Sama. Kelompok sama dengan kelompok Dika, kelompok Rafki? Ya, bagus. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok Dika. Tepuk salut untuk kelompok Dika. Jempol. Jempol. Salut. Oke, hebat. Silakan duduk. Ribuan. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu soal evaluasi ini, tapi sendiri-sendiri ya. Kerjakan secara sendiri-sendiri.
Sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, jadi tadi kita belajar tentang ciri makhluk hidup. Ada apa saja ciri makhluk hidup teh? Ada apa saja? Yang pertama ciri makhluk hidup teh apa? Membutuhkan makan dan minum. Terus yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, makan, udah bergerak. Terus yang kayak gitu, bernafas. Terus tumbuh. Satu lagi, kalau lihat matahari silau, peka terhadap perangsang. Terus bilangan ribuan itu ada berapa angka? 4. Bilangan yang keempat disebutnya nilainya apa? Satuan. Bilangan yang ketiga? Puluhan. Yang kedua? Ratusan. Yang pertama? Ribuan, gitu ya. Baik. Nah, ada yang masih ingin bertanya tidak? Tidak cukup? Mengerti semuanya? Oke. Baik, sekarang bereskan alat tulisnya. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, makasih Rapki. Baik, terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.